Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Yuswadi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pada kesempatan kali ini. Saya Mariam, Magister Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2002. Sebelumnya saya mohon maaf karena untuk keterlambatan dari pengerjaan tugas untuk UAS ini. Memang terus terang ini hal yang baru setelah sekian tahun ya Pak untuk belajar untuk menulis fokus lagi mini riset yang ternyata harus ditulis benar-benar kayak sebuah tesis gitu. Dan mungkin ini belum maksimal penulisannya karena terus terang baru seminggu ini memang benar-benar dikejar gitu. Dan saya akan coba mempresentasikan dan saya mohon sekali nanti untuk bisa direvisi dan sebagainya. Dan ini hasil maksimal saya sejak kemarin gitu dan ini baru bisa direkam pada saat kesempatan kali ini. Baik, saya akan mulai share screen. Baik, sudah terlihat ya Pak ya. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini di tugas mini riset mata kuliah metode penelitian, saya mengambil judul yaitu pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media informasi pembelajaran dan komunikasi orang tua di kelompok B di TK IT Al-Hijrah Perumnas Cengkareng. Alasan saya mengambil judul ini tentunya karena background saya yang sedang berada di sebagai tim pengajar sekaligus kepala sekolah di TKIT Al-Hijrah yang mungkin bisa terdekatnya adalah melakukan penelitian seputar itu. Baik, ini daftar isi yang akan ada di penelitiannya dari judul, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, rumusan, tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kajian pustakanya dari kajian konsep, ada media sosial WhatsApp, pembelajaran komunikasi, landasan teori, kerangka pikir, kebaruan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Dan seperti yang disampaikan di awal, mengapa saya mengambil judul ini? Karena background saya yang terakhir sebelum dulu saya bekerja di stasiun TV, sekarang adalah fokus di pendidikan, khususnya TK atau PAUD ya. Nah, jadi saya mengambil judul tentang kebermanfaatan, di mana memang untuk TK ini punya ciri khas tersendiri ya dibandingkan dari SD, SMP, SMA. Pada kesempatan beberapa waktu pandemi kan memang semua dilakukan secara online. Beda halnya dengan TK, ketika dilakukan secara online memang hasilnya kurang maksimal gitu, karena daya konsentrasi yang rendah. Nah, akhirnya makanya kenapa tidak ramai untuk pembelajaran di TK untuk online ini. Dan begitupun ketika sudah masuk tahun kedua ini, pembelajaran sudah fix untuk dilakukan secara offline. Namun orang tua tetap meminta untuk bisa memantau perkembangan anaknya melalui laporan-laporan. Mengapa itulah salah satunya melandasi penelitian ini eh, karena perkembangan teknologi yang cukup luar biasa sehingga kita bisa mengetahui perkembangan atau update dari berita yang terjadi khususnya masalah pendidikan. Dan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penggunaan teknologi khususnya penggunaan aplikasi grup WhatsApp sebagai media informasi pembelajaran dan sekaligus untuk media berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Rumusan masalahnya tentunya di antaranya apakah grup WhatsApp menjadi pilihan media alternatif dalam pemberian informasi pembelajaran dan sebagai media interaksi komunikasi antar murid, bagaimana proses komunikasinya, faktor-faktor apa saja, terus bagaimana strategi yang dilakukan. Terus tujuannya tentunya untuk mengetahui pemanfaatan grup WhatsApp. Yang kedua, untuk mengkaji isi pesan yang diperoleh. Yang ketiga, untuk mengkaji proses pemanfaatannya. Terus kegunaan penelitiannya yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan kajian atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki keberminatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi dan new media.
Yang kedua, tentunya kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penggunaan aplikasi instan media sosial, khususnya grup WhatsApp. Seperti itu. Untuk kajian pustaka, terus terang saya kemarin ini yang agak memusingkan, maksudnya eh, harusnya lebih banyak lagi gitu. Namun sanggupnya saat ini baru seperti ini gitu ya. Nah, untuk di kajian konsepnya, media sosial, saya menampilkan materi tentang media sosial WhatsApp, pengertian media sosial WhatsApp, terus juga sejarahnya dari WhatsApp itu sendiri. Selanjutnya, eh, apa manfaat media sosial WhatsApp yang ada ya, seperti pemanfaatannya satu, personal atau grup chat, media pendidikan untuk berbagi informasi dan berita, video dan voice call, membuat status atau story, dan media komunitas. Nah, namun di samping itu, di sini kita juga memaparkan teori tentang kelebihan dan apa sih, memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari media sosial WhatsApp itu sendiri. Ada di sana ada kita pakai tentang kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Dan pemanfaatan media sosial di poin berikutnya ada pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam pembelajaran. Selanjutnya yang F, kelebihan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Dan di poin kedua, pembelajaran dan komunikasi dengan media WhatsApp. Yang A-nya peran serta manfaat WhatsApp dalam pembelajaran. Seperti itu ya tadi ya, grup WhatsApp sebagai media, terus juga komunikasi dengan media sosial WhatsApp dan seterusnya. Nah, itulah beberapa apa sih namanya apa ya rujukan tentang media sosial WhatsApp. Landasan teorinya saya baru memiliki dua, mungkin kalau ada masukan ataukah ini tidak sesuai mohon direvisi. Yang pertama tentang teori new media gitu. New media ini maksudnya tentang media baru yang dimana apa perkembangan media massa kan terjadi begitu sangat cepat, begitu banyak perubahan yang dialami khususnya pada perkembangan teknologi komunikasi massa pun semakin update dan sangat kompleks ya, di mana setiap tahunnya dari masa ke masa memiliki kekuatan yang meningkat. Ya. Hal inilah yang ditandai dengan hadirnya media baru, istilah yang dikenal yaitu media baru ini telah digunakan sejak tahun 1960. Nah, ini apa sih namanya ada juga dipaparkan oleh Vera di sini mengatakan new media merupakan alat atau sarana dalam menyampaikan pesan pada halayak luas dengan menggunakan teknologi digital atau disebut juga dengan teknologi komunikasi dan informasi. Terus ada Miquel juga dan Vera mengatakan aspek mendasar dari perkembangan media baru ini adalah digitalisasi, yaitu pesan yang konstruksi dalam bentuk teks kemudian diubah menjadi serangkaian kode-kode digital dan dapat diproduksi, dikirimkan pada penerima maupun disimpan gitu. Nah, seperti itu. Ada beberapa lagi. Dari mengatakan bahwa media baru adalah konsep yang menjelaskan kemampuan media yang dengan dukungan perangkat digital dapat mengakses konten kapan saja, di mana saja, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja, eh, baik sebagai penerima atau pengguna untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan balik pesan yang pada gilirannya membentuk komunitas atau masyarakat baru melalui isi media. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu teori jaringan. Di teori jaringan ini maksudnya adalah lebih kepada jaringan atau network. Network didefisikan di sini didefisikan sebagai social structure created by communication among individual and group. Maksudnya struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Ya, itu tadi tentang teori jaringan. Kalau menurut Little John dan Voss, jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok saat manusia saling berkomunikasi tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Gitu.
Seperti itu. Nah, kerangka berpikirnya menurut saya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dari TKITL Hijrah dalam ini adalah guru kelas, terlalu melakukan pembelajaran offline atau online. Eh, Setelah melakukan pembelajaran, lalu pemberian informasi melalui WhatsApp grup kelas, hasil dari pembelajaran harian ataupun mingguan dengan ataupun informasi kegiatan. Lalu pengevaluasiannya itu melalui ada komentar guru dan orang tua. Orang tua murid lalu menerima informasi dan merespon informasi sehingga terjadinya komunikasi dua arah. Kebaruan penelitiannya eh, ini sebenarnya ada beberapa, cuman saya memasukkan memasukkan satu referensi yaitu dengan judul pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media informasi proses belajar anak di KB Permata Bunda tanggal 31 Desember 2019 metode kualitatif. Nah, seperti itu. Nah, metode penelitiannya seperti apa? Jenis penelitiannya, penelitian kali ini agar mudah untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara aktual dan faktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian digunakan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan metode deskriptif kualitatif gitu. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitian tidak memerlukan perumusan hipotesisnya. Itu menurut Ari Kunto tahun 1996 itu. Dan di sini dikatakan juga pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Selain itu, semua yang dikumpulkan berpotensi menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Itu menurut Maleo 2004. Dan banyak lagi beberapa pengertiannya. Terus waktu penelitiannya ini memang November-Desember, cuma ternyata secara intensif adalah apa namanya di bulan Januari. Seperti itu. Informan penelitiannya ini, penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik sampling atau purposive sampling. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan dari peneliti, ya. Seperti itu. Jadi karakteristiknya ya informan adalah orang tua murid yang tergabung di grup WhatsApp, yang tergabung di grup sekolah TKITL Hijrah, kelompok B, subjek yang terpilih sebagai informan adalah mereka yang telah mengakses media sosial selama kurang lebih 5 tahun minimal ya, dan tergabung dalam grup WhatsApp kelas TKB, dan informan memiliki beberapa media sosial yang memiliki minimal 5 grup WhatsApp lainnya. Jadi memang orang yang aktif di grup WhatsApp. Informan yang terpilih juga kategorinya adalah sebagai penggagas mendirikannya grup WhatsApp, guru kelas, dan atau wakil kepala sekolah gitu ya. Tekniknya ini, teknik pengumpulannya ada apa sih jenis datanya gitu. Jenis data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Sumber data terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana primer ini maksudnya sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang mana dalam hal ini adalah peneliti. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berbagai sumber data tertulis seperti buku, file, yang mana data-data tersebut dibutuhkan dalam proses penelitian. Seperti itu. Terus metode penelitian, metode pengumpulan datanya menurut Rahman dan Moleong ini mengatakan bahwa penelitian di samping menggunakan metode yang tepat juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, yaitu diantaranya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti itu. Dan teknik analisisnya pun itu sendiri. Proses analisis data dalam pengumpulan kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Itu menurut Maliamber. Mungkin itu.
Dan analisis data dan pendataan kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data menurut Mills and Haberman. Ya, yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, keempat penarikan keputusan atau verifikasi. Ya, itu jadwal penelitian fisiknya. Lalu di bab 4 ini kita langsung ke bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini ada tentang profil ya, gambaran umum lembaga sekolah tempat penelitian, terus juga ada visi misinya dari sekolah, terus tujuan sekolah ini apa, terus di mana hasil penelitiannya ini dikatakan bahwa grup WhatsApp sebagai media informasi pembelajaran dan komunikasi orang tua di sini eh, apa namanya menampilkan beberapa kutipan-kutipan dari para informan. Di sini memang hasil penelitian dikatakan memang banyak terbantu ya dengan adanya grup WhatsApp ini untuk informasi dari tentang perkembangan anak khususnya materi pembelajaran. Namun tak hanya itu, apa namanya ada komunikasi dua arah pada guru dan murid seperti itu. Dan ini beberapa kutipannya. Nah, ini mungkin di yang pembahasan apa sih namanya pembahasan ini yang saya masih belum terlalu dalam gitu karena waktu yang pendek jadi sampai tengah malam masih bingung mau nulis apa lagi seperti itu. Eh seperti itu. Dan di bab penutup ini kesimpulannya satu, pemanfaatan grup WhatsApp sangat bermanfaat dan efektif dengan adanya berbagai macam fasilitas fitur yang melekat pada WhatsApp. Kemampuan WhatsApp yang memiliki kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data, teks, suara, foto, dan video yang besar. Sehingga hal ini sangat dibutuhkan ketika menyampaikan informasi dalam sebuah grup, khususnya dalam menyampaikan pembelajaran siswa dan juga sekaligus sebagai media komunikasi orang tua murid dari TKIT Al-Hijrah. Yang kedua, pemberian informasi di grup WhatsApp beraneka ragam, bukan hanya informasi pembelajaran saja, melainkan sebagai informasi mengenai sekolah seperti pengumuman-pengumuman kegiatan sekolah, pengumuman dinas seperti jadwal vaksin nasional, posyandu, dan lain-lain. Ketiga, grup WhatsApp ini pun sebagai media komunikasi interaktif dua arah antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga ajang diskusi akan terjadi pada grup. Sarannya menurut penulis sekaligus peneliti, peneliti sekaligus penulis memperhatikan bahwa grup terkadang kurang kontrol ketika ada pembahasan tertentu. Terkadang peserta yang dalam hal ini adalah orang tua murid melakukan sembarang komen yang akhirnya ada pihak lain yang tersinggung. Jadi dibutuhkannya rule atau aturan dalam etika berkomunikasi. Kedua, pada saat penyampaian informasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa dengan men-share foto ataupun video, ada orang tua yang kurang berkenan ketika anaknya tidak bagus pada saat difoto ataupun di video pada saat sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, tim pengajar harus memperhatikan ketika pada saat mendokumentasikan, jadi harus dipilih-pilih pada saat membagikan atau men-share dokumentasi. Baik, Bapak Iswadi, ini sedikit dokumentasinya, mungkin masih belum terlalu lengkap, ini lampiran-lampirannya. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dalam hal penulisan yang itu salah satu kekurangan saya karena sudah lama sekian tahun tidak pernah menulis secara formal gitu ya. Mungkin ini nanti juga jadi pembelajaran ke depannya untuk bisa lebih aktif lagi. Itu saja dari saya, Pak. Mohon maaf untuk keterlambatan apa pengiriman tugasnya. Saya mohon maaf pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.